Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Apple King. Di video kali ini aku bakalan menceritakan alur cerita dari film Case 39 yang rilis di tahun 2009. Film ini bergenre horor, thriller, dan supranatural. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan pasangan suami istri yang sedang mencoba mengintip anaknya, namun anaknya tersebut belum tidur. Kemudian scene beralih ke seorang wanita yang bernama Emily. Ia merupakan karakter utama di film ini. Ia sedang menangani kasus pasangan suami istri yang mana anaknya berbuat masalah di sekolahnya. Emily merupakan seorang petugas sosial yang kerap menangani kasus adopsi anak. Ia sudah memiliki 38 kasus untuk ditangani, dan tiba-tiba ia mendapat kasus ke-39 dari temannya yang bernama Wayne, yang mana dari sinilah cerita ini dimulai. Setelah selesai bekerja, Emily kembali ke rumah dan mendapat pesan dari temannya yang bernama Doug. Doug mengajak Emily untuk kencan. Emily pun datang menemuinya. Mereka berbincang-bincang mengenai hubungan dan pekerjaan mereka. Keesokan harinya, Emily mengunjungi rumah yang merupakan kasus ke-39. Ia pun melihat seorang anak perempuan yang seperti ketakutan. Mereka pun berkenalan. Anak tersebut bernama Lily. Lalu Emily berbicara dengan keluarga tersebut perihal masalah yang sedang mereka hadapi. Namun, pasangan itu seperti menyembunyikan sesuatu yang membuat Emily curiga. Mereka pun disuruh datang ke kantor untuk ditanyakan beberapa hal tentang keadaan anaknya. Wayne pun menanyakan beberapa hal kepada mereka. Namun Emily tidak percaya apa yang mereka katakan. Lalu Emily berbicara dengan Lily. Lily mengatakan bahwa ayah dan ibunya membencinya dan akan mengirimnya ke neraka. Lalu Emily mendatangi temannya yang bertugas sebagai aparat kepolisian yang bernama Mike dan meminta bantuannya untuk menyelidiki pasangan misterius tersebut. Awalnya Mike tidak mau melakukannya, namun pada akhirnya ia pun bersedia membantu Emily. Emily mendatangi sekolah Lily dan ia memberikan nomor teleponnya. Emily mengatakan jika ia ketakutan ia bisa menghubungi nomor tersebut. Pada malam harinya, Lily menelpon Emily dan mengatakan kalau ia ketakutan. Emily bergegas dan menghubungi Mike. Kemudian scene beralih di mana ayah dan ibu Lily berusaha untuk memasukkannya ke dalam oven. Emily dan Mike pun tiba dan berusaha masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka pun berhasil masuk. Mike kemudian bertarung melawan kedua orang tua Lily, dan ia berhasil menghentikan mereka. Pada akhirnya Lily pun berhasil diselamatkan. Selepas kejadian tersebut, pengadilan memutuskan untuk memasukkan kedua orang tua Lily ke dalam rumah sakit jiwa, karena sepertinya kejiwaan mereka terganggu. Setelah keadaan mulai membaik, Lily pun dititipkan ke panti asuhan, namun ia meminta Emily untuk mengasuhnya. Emily mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Lily berkata, apakah kau tidak mau mencobanya? Emily pun mulai kepikiran sejak saat itu. Beberapa hari setelah itu, Emily pun pergi menjenguk Lily di panti asuhan. Emily mengajak Lily untuk tinggal bersamanya. Lily pun gembira mengetahui hal tersebut. Keesokan harinya, Emily mendatangi rumah Lily yang dulu untuk mengambil barang-barang miliknya. Lalu ia menemukan beberapa keanehan di dalam rumah tersebut. Kemudian scene beralih di mana teman grup Lily yaitu Diego curhat tentang keadaan keluarganya bersama Doug dan anak-anak lain. Kemudian Emily berbicara dengan Doug bahwa ia mampir ke rumah Emily dan ia melihat ada banyak barir di kamar orang tuanya Lily, seperti ingin melindungi diri dari sesuatu. Keesokan harinya, Emily pergi bekerja dan mendapat kabar bahwa Diego telah membunuh kedua orang tuanya. Emily pun langsung menuju tempat kejadian, dan Mike menjelaskan bagaimana kronologi pembantaian tersebut. Lalu Emily melihat keadaan Diego. Diego sangat terpukul karena telah membunuh kedua orang tuanya. Emily merasa bersedih atas kejadian tersebut. Pagi harinya, Emily menyiapkan sarapan untuknya dan Lily. Kemudian Emily mencari Lily dan memergokinya sedang melihat barang pribadi miliknya. Lily meminta maaf dan mengatakan ingin tahu tentang Emily. Lily bertanya apakah yang di dalam foto tersebut merupakan ibu Emily dan apa yang terjadi dengannya. Emily mengatakan ibunya meninggal akibat kecelakaan saat seusia Lily. Kemudian Emily makan bersama Mike. Mike mengatakan bahwa ada catatan telepon di malam sebelum terjadinya pembunuhan yang berasal dari rumahnya. Emily mengatakan ia tidak ada menelpon keluarga tersebut.
Kemudian mereka terdiam seperti memikirkan sesuatu. Lalu mereka pergi menanyakan hal ini kepada Lily. Lily mengatakan ia tidak ada menelpon seseorang. Namun Mike tidak mempercayainya. Ia mengatakan kepada Emily bahwa anak itu berbohong. Lalu Lily bertanya kepada Emily, apakah ia mempercayainya? Emily menjawab, "Ya, aku mempercayaimu." Keesokan harinya, Emily mengunjungi Diego dan menanyakan kejadian malam itu. Emily bertanya, apakah ia menerima telepon ketika tengah malam? Seketika Diego merasa sangat ketakutan yang membuat dirinya sampai sesak nafas. Ketika kondisi Diego sudah mulai stabil, Emily menanyakan siapa yang menelponnya. Apakah Lily? Diego hanya menganggukkan kepalanya. Emily bertanya apakah ia mengatakan sesuatu yang membuatnya takut. Lalu Diego mengatakan apakah dia seorang anak laki-laki. Emily pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Diego. Kemudian scene beralih ke kantor, di mana Doug berbicara dengan Lily. Doug menanyakan hal apa yang membuatnya takut. Lalu Lily mengatakan akan memberitahu jika Doug mengatakan duluan hal apa yang membuatnya takut. Doug mengatakan bahwa ia takut dengan lebah karena trauma masa kecilnya. Kemudian Doug kembali bertanya apa yang membuat Lily takut. Lily mengatakan hal yang membuat ia takut ialah dirinya sendiri, karena ia memiliki pikiran buruk tentang seseorang, termasuk Doug. Doug bertanya mengapa. Lily mengatakan hanya terlintas di pikirannya saja. Kemudian Lily bertanya kepada Doug, apakah ia khawatir pada apa yang akan terjadi? Doug menjawab tidak. Lalu Lily mengatakan seharusnya kau menjawab iya. Setelah selesai menanyakan beberapa pertanyaan, Doug keluar dengan wajah tegang. Doug mengatakan kepada Emily, ia sudah sering mengobrol dengan anak-anak, tetapi baru kali ini ia merasa terancam. Pada malam hari ketika Doug sedang berada di rumah, ia menerima telepon dari seseorang. Namun telepon tersebut seperti mengalami gangguan. Ia pun langsung menutup telepon tersebut. Tak lama setelah itu, Doug merasakan hal aneh pada telinganya. Doug pun memeriksanya ke kamar mandi. Ternyata ada lebah di dalam telinganya. Ia pun panik. Satu persatu lebah keluar dalam telinganya, dan semakin lama semakin banyak. Doug yang sangat ketakutan tanpa sengaja mematahkan lehernya. Kemudian ia terpleset dan Doug pun akhirnya meninggal. Emily yang sangat dekat dengan Doug merasa sangat kehilangan, dan Emily merasa sejak Lily tinggal bersamanya, satu persatu orang-orang di sekelilingnya mati. Emily pun mulai mencari tahu siapa sebenarnya Lily tersebut. Kemudian Emily mencari file rekaman interogasi milik orang tuanya Lily. Di dalam rekaman tersebut, ibu Lily bercerita bahwa Lily merupakan jelmaan iblis, karena ketika ia lahir, seluruh keluarganya satu persatu meninggal. Ibu Lily mengatakan bahwa anak itu tidak dapat menyingkirkannya sampai ia bertemu dengan orang lain. Emily shock melihat rekaman tersebut. Ia pun langsung bergegas menuju rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan Nyonya Sullivan, yaitu ibunya Lily. Namun keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kemudian ia disarankan untuk menemui Tuan Sullivan. Kemudian Emily bertanya kepada Tuan Sullivan siapa sebenarnya Lily. Tuan Sullivan menjelaskan bahwa Lily tidak seperti anak pada umumnya. Ia membawa sesuatu ketika ia dilahirkan, sesuatu yang tua, merusak, yaitu roh iblis. Ia memilih Emily karena ia melihat kebaikan di hati Emily. Kemudian ketika Emily sampai di rumah, ia langsung menyembunyikan semua telepon dan barang-barang yang ia anggap berbahaya. Ketika Lily sampai di rumah, Lily menanyakan kemana perginya semua telepon. Emily menjawab bahwa teleponnya sedang rusak. Lily merasa ada yang aneh, mengapa seluruh telepon di rumah itu rusak. Emily kemudian menemui Nancy dan menanyakan apakah sudah ada orang yang mau mengadopsi Lily. Nancy mengatakan ia bukan prioritasnya saat ini, karena ia sudah berada di lingkungan yang aman. Emily meminta Nancy untuk mempercepat prosesnya, karena ia sudah tidak tahan dengan Lily. Emily kemudian melihat Lily berbisik dengan anak lain. Emily takut terjadi apa-apa dengan anak itu. Ia pun langsung menarik tangan Lily dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah lagi kembali ke sana. Mereka pun memasuki lift. Lalu Lily mengatakan, bolehkah aku kembali ke kelompokku? Namun Emily tidak ingin ia kembali ke sana. Tiba-tiba, lift yang mereka naiki rusak dan langsung terjun ke bawah. Emily pun ketakutan. Namun pada akhirnya, itu semua hanyalah sebuah ilusi. Kemudian Emily menemui Mike yang sedang berada di gereja. Emily mengatakan bahwa orang tua Lily sebenarnya tidak gila. Namun Mike tidak mempercayainya. Ia berpikir Emily mengalami depresi akibat kejadian belakangan ini. Hari sudah malam, namun Emily tidak beranjak dari kantornya.
ia mendapat telepon dari customer yang menjengkelkan, yang membuatnya emosi. Wayne menyuruhnya pulang tetapi Emily tidak mau. Kemudian Wayne menerima telepon dan ternyata telepon tersebut untuk Emily. Emily terkejut karena yang menelponnya itu Lily. Seketika Wayne hilang begitu saja bersama dengan teleponnya. Ternyata kantor sudah sepi. Emily pun merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara kursi yang bergerak sendiri. Dan ia pun merasa semakin ketakutan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Lily menyambut Emily, namun Emily mengabaikannya, yang sepertinya membuat Lily marah. Tiba-tiba terjadi hujan. Lily yang merasa ketakutan ingin masuk ke dalam kamar Emily, namun Emily tidak mau membuka kamarnya. Lily memohon, namun Emily tetap mengabaikannya. Lily pun mencoba mendobrak pintu kamar Emily dengan sekuat tenaga, yang membuat Emily ketakutan. Tiba-tiba Emily mendengar suara dari lemarinya. Ia pun membukanya. Ternyata ada makhluk yang menyeramkan keluar dari sana. Emily yang merasa ketakutan bergegas meninggalkan kamarnya dan lari keluar rumah. Makhluk mengerikan itu terus mengejarnya. Emily pun berusaha menyelamatkan diri dan masuk ke dalam bis. Dan lagi-lagi, semua itu hanyalah sebuah ilusi. Karena Emily tidak berani kembali ke rumah, ia memutuskan untuk tinggal di dalam mobilnya. Namun ternyata Lily berada di dalam mobil tersebut. Seketika Emily pun terkejut. Lalu Lily mengatakan Emily harus melakukan apa yang ia katakan. Emily yang masih larut dalam ketakutan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Emily bertemu dengan Nancy. Nancy mengatakan bahwa ia telah menemukan keluarga baru untuk Lily. Kemudian scene beralih di mana Emily berbicara dengan Tuan Sullivan. Tuan Sullivan mengatakan jika mereka membawanya, semua akan terulang lagi dari awal. Jalan satu-satunya ialah harus membunuh Lily. Tuan Sullivan mengatakan jika kamu tidak takut, ia tidak akan bisa menyakitimu. Ketika Emily sedang berada di rumah, ia melihat Lily menonton rekaman interogasi milik orang tuanya. Lalu ia mengatakan ia selalu mengetahui apa yang mereka pikirkan. Kemudian scene beralih ke Nyonya Sullivan di mana ia sedang berada di ruangannya. Kemudian ia merasa dirinya seperti sedang berada di dalam oven. Ia pun merasa kepanasan. Perawat pun bingung melihat apa yang sedang terjadi. Setelah itu, Tuan Sullivan diperlihatkan makan bersama dengan pasien-pasien lain. Ia melihat cara makan seseorang yang mirip Lily dan berbicara layaknya Lily. Ia pun langsung menusuk orang tersebut. Ia menjadi semakin tidak terkendali dan terjadilah kecelakaan. Ia pun akhirnya meninggal. Emily yang mengetahui hal tersebut langsung menuju ke kediaman Mike. Kemudian Mike menunjukkan sesuatu kepada Emily. Ia menunjukkan percakapan Lily kepada Doc dan yang lainnya sebelum mereka meninggal. Mereka pun berencana ingin membunuh Lily. Mike menyuruh Emily untuk menjaganya tetap di rumah. Mike diam-diam mengambil senjata, lalu pergi menuju parkiran, dan ia melihat seekor anjing yang ingin menerkamnya. Mike pun terus berjalan tanpa memperdulikannya. Ketika Emily sudah berada di rumah, ia melihat foto-foto berserakan, di antaranya foto orang mati akhir-akhir ini, dan fotonya bersama Mike. Ketika Mike sedang menuju mobilnya, lagi-lagi ia melihat seekor anjing buas. Ia pun langsung berburu-buru memasuki mobilnya. Dan ternyata anjing itu sudah berada di belakangnya. Anjing itu langsung menerkam Mike. Mike pun berusaha menyelamatkan diri dengan menembaki anjing tersebut. Namun naas, Sam malah tertembak dengan senjatanya sendiri. Lalu Emily mendapat kabar dari Wayne bahwa Mike telah mati. Emily kemudian mendengar suara TV dan mendatanginya. Ternyata Lily sedang menonton TV. Ia pun langsung membanting TV tersebut dan membentak Lily. Ia pun mengusir Lily keluar dari rumahnya. Lily tidak terima dibentak oleh Emily. Ia langsung marah dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Emily pun langsung ketakutan dan berlari menuju kamarnya. Emily langsung mengunci kamarnya. Kemudian Lily meminta maaf atas apa yang terjadi. Namun Emily tetap tidak mengizinkannya masuk. Namun walaupun pintu kamar Emily sudah dikunci, Lily mampu untuk menghancurkannya. Emily yang ketakutan bersembunyi di bawah tempat tidur. Lily pun menghampirinya dan mengatakan ia ingin Emily menyayanginya. Emily yang masih merasa ketakutan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian Emily menyiapkan chamomile yang sudah diisikan obat tidur. Mereka pun berbincang-bincang sejenak. Setelah itu Emily mengambil bensin di dalam mobilnya dan memastikan apakah Lily sudah tertidur.
Emily pun langsung mengunci kamar Lily dan menuangkan seluruh bensin itu ke dalam rumah, lalu membakarnya. Setelah itu, Emily pun keluar dan menatapi rumahnya tersebut. Namun sayangnya Lily sudah berada di luar rumah. Emily pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya sekarang. Kemudian polisi menyuruh Emily untuk mengikutinya, untuk dicarikan tempat tinggal. Namun ketika di jalan, Emily malah memilih jalan yang berbeda dari polisi tersebut. Lalu Lily bertanya kemana kita akan pergi. Emily mengatakan, bukankah kau ingin kejutan? Kemudian Lily seperti memprovokasi Emily tentang masa lalunya dengan ibunya, seperti kecelakaan yang ia alami bersama ibunya sewaktu kecil. Seketika Emily langsung tancap gas. Lily pun menyuruhnya untuk pelan, namun Emily malah semakin menambah kecepatannya. Tiba-tiba terjadi hujan, dan ia mendapatkan bayangan masa lalunya bersama ibunya ketika detik-detik sebelum mereka mengalami kecelakaan. Namun Emily terus melaju dengan kecepatan penuh, tetapi di depan mereka ada truk yang sedang tergelincir. Emily yang memantapkan hatinya berpikir bahwa itu semua hanyalah sebuah ilusi. Dan benar saja, Emily pun berhasil mengalahkan rasa takutnya. Hal itu membuat Lily merasa ketakutan. Kemudian Emily berbelok ke arah pelabuhan dan menjatuhkan mobilnya ke dalam air beserta dirinya dan Lily. Emily berusaha untuk membunuh Lily. Lily pun menunjukkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Emily pun keluar dari mobil tersebut, namun kakinya ditarik oleh Lily. Emily pun berusaha melepaskan diri dari iblis tersebut. Akhirnya ia pun berhasil. Emily naik ke permukaan. Pada akhirnya iblis itu mati tenggelam ke dasar laut, dan film pun selesai. Jadi begitulah alur cerita film Case 39. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video-video berikutnya.